Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang kami muliakan, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia dan sejahtera. Dalam ketenangan jiwa kita, setelah sholat maghrib ini, marilah kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat yang telah diberikan pada kita, baik yang kecil maupun yang besar, maupun yang sedikit, apalagi yang banyak. Apa yang ada di alam ini ataupun yang ada pada diri kita, semuanya adalah nikmat dan rahmat Allah yang wajib kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan menghentikan segala larangannya. Kita bersyukur lagi karena kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, terutama fisik kita, sehingga masih sempat untuk datang ke masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat dan juga untuk mengikuti pengajian yang akan kita berikan. Kemudian salat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman dan petunjuk untuk kehidupan kita. Semoga dengan pedoman dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu akan membuat kita mencari upaya-upaya, jalan-jalan yang dari Allah untuk bagaimana kita bisa menggapai kehidupan yang sejahtera, bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini, terutama di Indonesia, Sumatera pada khususnya, yang sudah sama kita ketahui terjadinya satu kejadian, itu adanya banjir, longsor, dan semuanya itu adalah merupakan cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, karena itu tema kita pada malam ini adalah sayangi lingkungan, alam akan bersahabat. Jadi kalau kita menyayangi alam, menyayangi lingkungan, maka lingkungan kita atau alam kita juga akan bersahabat. Tapi apabila kita merusak alam ini, merusak lingkungan kita, tidak menjaga kebaikan-kebaikannya, tidak menjaga kemurniannya, maka tentulah alam itu juga akan rusak. Dengan rusaknya alam,
akan memberikan dampak yang besar kepada kita seperti yang kita alami mungkin, dan bisa juga seperti apa yang sudah kita perhatikan di media massa seperti TV, media sosial, itu sudah kita lihat semua. Para jemaah sekalian, di antara tujuan dari Islam itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maksud syariah adalah menyelamatkan lingkungan. Di samping juga ada menyelamatkan agama, menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan jiwa, akal, harta, dan menyelamatkan keturunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyelamatkan lingkungan kita, alam kita. Jadi menyelamatkan lingkungan itu, menyelamatkan alam yang ada di sekitar kita itu adalah wajib hukumnya. Dengan kita menjaga, melestarikan, menyayangi alam itu, maka berarti kita juga sudah bersahabat dengan alam. Para jemaah sekalian, mari kita perhatikan hal ini menjadi landasan pengajian kita pada malam ini. Pertama adalah dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu, bapak sekalian, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan pula khalifah di muka bumi? Itu yang nanti orang-orang itu akan membuat kerusakan, membuat penumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi malaikat juga mempunyai satu apakah itu keirian atau mungkin ya satu perkiraan oleh malaikat. Kemudian Tuhan berfirman, padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi lebih tahulah daripada kalian. Allah kepada malaikat. Jadi di sini sudah diramal oleh malaikat bahwa nanti kalau ada memang khalifah itu di muka bumi ini, ya dua itu yang nanti dikhawatirkan oleh malaikat. Pertama, berbuat kerusakan, merusak bumi ini, merusak alam ini, dan kemudian juga bisa menumpahkan darah, saling membunuh, saling memacok, saling menganiaya, sebagainya gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh malaikat. Manusia itu jadikan khalifah di muka bumi. Memang Allah sudah ingin untuk sudah merekayasa bahwa
Nabi Adam itu hanya cuma sebentar di dalam surga, dan nanti dia akan bertugas menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, ada larangan merusak yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, sudah menciptakan semuanya dengan baik. Karena itu berdoalah kepada Allah itu padanya dengan rasa takut akan tidak diterima ya permintaannya, dan harapan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Para jemaah sekalian, ini larangan untuk merusak. Ini dasar juga. Ya, bagaimana manusia itu harus berbuat. Tapi didulukan larangannya. Wala tufsidu, jangan merusak. Ya, di muka bumi ini, jangan kamu merusak alam ini. Jangan kamu merusak diri kamu sendiri. Ya, merusak ini memang banyak ini apanya. Bukan hanya merusak alam apa saja, tetapi juga bisa merusak lingkungan kita, merusak hutan, membuang limbah, ya bisa juga merusak kehormatan, merusak kesejahteraan, terjadi pembunuhan, penipuan, ya pencurian, itu juga termasuk pengerusakan yang ada di bumi. Jadi pengerusakan itu, para jemaah sekalian, lingkungan itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Ada yang berbentuk manusia, itu juga lingkungan. Ada yang berbentuk benda, ya mungkin batu, mungkin air, mungkin semuanya alam, apa semua, ternak, binatang, ya semualah apa yang ada di alam ini itu termasuk lingkungan kita. Termasuk juga manusia. Ya, jadi manusia juga termasuk lingkungan kita. Para jemaah sekalian, karenanya tidak boleh merusak. Merusak milik orang lain, merusak milik yang sudah baik, merusak apa yang sudah di bumi ini sudah disediakan Allah yang baik, lalu dirusak saja tanpa ada kembali perbaikan-perbaikan oleh manusia itu sendiri. Para jemaah sekalian, ada lagi contohnya kerusakan itu, kerusakan sosial dan spiritual. Misalnya pembunuhan, merusak orang, ya manusia, mencuri, menipu, melakukan perzinaan, membuat bid'ah, itu spiritual. Atau menyekutukan Allah, syirik, itu termasuk perusakan juga, yang dianggap sebagai sebab utama kerusakan yang ada di bumi ini. Semua itu kan merusak pikiran manusia dan juga merusak. Jadi syirik itu salah satu juga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Karena orang kurang terlalu percaya kepada Allah. Masih ada kepercayaan yang lain di samping Allah itu. Nah, itulah yang syirik. Tidak penuh kepercayaannya kepada Allah, sehingga itu juga bisa menyebabkan bahwa
ya bahwa kesyirikan itu bisa salah satu penyebab daripada kerusakan yang ada di muka bumi. Para jemaah sekalian, kemudian ada lagi yang ketiga, rahmat semesta alam. Ini jadi dasar untuk kita bisa berbuat baik, menjadi rahmat bagi sekalian alam, tidak menjadi petaka kepada orang lain, gitu. Tidak merusak orang lain. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus, kami mengutus engkau Nabi Muhammad tidak lain hanyalah untuk rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi besar sekali apanya gitu ya, tugas Nabi Muhammad SAW sangat luas. Jadi dia ditugaskan untuk menjadi rahmat, menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi kesejahteraan untuk seluruh alam ini, gitu. Luar biasa lah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kepada manusia saja dia diutus untuk apa? Memberikan rahmat, tetapi untuk kepada orang lain, juga kepada alam lain. Semuanya itu juga tugas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjaga kebersihan. Kebersihan. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya membuat kotoran di sumber air, membuat kotoran di jalan atau di bawah pohon untuk mencegah pencemaran. Jadi ini adalah tugas kita, umat manusia, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Jadi tidak boleh membuat sesuatu itu yang kotor. Dan kadang-kadang ini tidak menjaga kebersihan ini juga menyebabkan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ya, ada kadang-kadang sampah makanan dibuang saja. Kadang-kadang kita melihat ada orang bawa mobil, jadi sampah-sampah makanannya dibuang ke jalan, dibuang saja, dicampakkan saja begitu. Itu dosa itu. Sebab kita sudah tidak lagi berbuat kebersihan. Jadi kita harus di samping dicegah oleh Nabi Muhammad SAW, itu juga kalau yang cegah itu kalau kita buat juga, maka tentulah itu termasuk dosa. Sementara Nabi sendiri mengatakan membuang duri dari tengah jalan itu merupakan sedekah, merupakan pahala. Ini lalu kita buang sampah, itu merupakan satu hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi menghormati hak jalan. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita tuh dilarang duduk-duduk di jalan tanpa ada etika. Salah satunya adalah dengan tidak menyakiti atau mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Apalagi anak muda-muda waktu ini, apa sepeda atau Honda atau bernyanyi Allah stang itu, ya, itu kan mengganggu jalan, ya, mengganggu jalan itu berarti merusak juga lingkungan kita. Jadi Islam itu memang ajaran yang bagaimana supaya umat ini, manusia ini berbuat kebaikan semua untuk kebaikan bersama. Jadi tidak boleh berbuat kerusakan walaupun sekecil apapun.
tidak boleh merusak orang lain, merusak lingkungan kita. Jadi sehingga dengan merusak itu nanti orang akan mendapat kecelakaan, mendapat kerusakan oleh karena perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita ingin menyayangi lingkungan, nah tentu kita harus menjaga kebersihan, menjaga hak jalan orang lain. Jadi kalau sekarang kan kita lihat trotoar, lalu di situ lewat juga Honda, lewat juga apa gitu ya kan. Jadi bisa mengganggu orang. Ada orang membuat celoteh gitu ya, membuat membuat satu cemooh gitu ya. Kalau jalan besar itu jalan orang kaya gitu. Cemooh orang gitu. Kalau trotoar itu jalan orang miskin. Nah kini orang kaya mengambil lo jalan orang miskin, nyelewat lo Honda ke situ gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang membuat cemoohnya seperti itu ya. Kadang-kadang benar juga kita lihat kan. Kita lihat kan kita tidak boleh berjalan di jalan raya itu. Yang boleh di situ cuma mobil Honda ya kan. Orang biasa jalannya tidak pakai kendaraan, itu jalannya di trotoar gitu. Jadi inilah yang Jadi Islam itu menghendaki orang Islam itu bersih. So dengan bersih itu di samping mendatangkan pahala juga mendatangkan kesehatan. Ya sehat. Sehingga menurut orang yang paling sehat di dunia ini adalah umat Islam sebenarnya. Umat Islam lah yang paling sehat di dunia ini. Kenapa? Karena selalu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Dia selalu mandi. Kalau tidak mandi berwudu, cuci muka, cuci tangan, menyeka kepala, telinga, kemudian kaki, ya kan basuh kaki, kan itu termasuk bersihkan. Walaupun hanya sebagian anggota tubuh kita, tetapi itu adalah untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan semua. Kalau sehat tentu menjadi kuat. Ya. Kalau kuat, ya tentu kita bisa bekerja, bisa untuk beribadah, bisa untuk mencari kehidupan. Gitu. Jadi kebersihan ini adalah wajib kita jaga, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kadang-kadang ada juga tuduhan pada umat Islam bahwa umat Islam ini jorok. Masih ada yang menyuruh umat Islam ke jorok. Ya rumah tidak berasi, ya pekarangnya tidak berasi, ya. Apalagi di masjid tidak berasi ya. Ya WC ataupun kamar tempat berwudu masjid tidak berasi ya. Tapi kini alhamdulillah umat Islam sudah sadar, pengurus-pengurus masjid sudah sadar membuat tempat berwudu yang lebih bagus dan lebih bersih. Dan itu adalah merupakan satu kewajiban kita yang merupakan ajaran dari agama Islam itu sendiri, bahwa umat Islam itu harus bersih. Jangan nanti kita masjidnya bersih tapi tempat berwudunya tidak bersih gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah banyak yang bagus, walaupun masih ada masjid, mushola yang belum kita apakan. Di samping itu juga kita harus menjaga juga bagaimana supaya yang sudah baik itu, kata Tuhan tadi, jangan kamu rusak apa yang sudah baik. Lah dipelok sampai berwudu, dirusak itu. Ya, dirusak kerannya, dirusak gitu. Nyelelok wala tufsidu ba'da islahnya tadi. Jangan kamu berbuat kerusakan apabila sudah baik. Ya elok sadonya itu dirusak gitu. Bapak dan sekalian, itu dasar kita, tuntutan kita untuk menjaga, menyayangi lingkungan kita. Sekarang kita bisa melihat
Akibat apakah itu kerusakan alam disebabkan oleh manusia atau apa gitu ya. Sekarang kan kita lihat terjadinya ada banjir, ada longsor, ada cara bawanya gelodo gitu ya. Sampai sekarang airnya masih besar gitu. Banyak di Aceh ada kampung kata bupatinya gitu ya. Di Aceh itu ada kampung. Sekarang tidak kelihatan lagi kampung itu, mana perginya, rumahnya udah habis semua gitu. Nah, coba bayangkan kemana penduduknya gitu. Nah, semuanya habis gitu, tidak tahu mana kampung. Dulu sini ada kampung, tapi sekarang tidak ada lagi gitu. Ya, jadi di Aceh itu besar juga, berat. Kemudian di Tapanuli itu lebih besar lagi itu. Tapanuli, ya itu besar kerusakannya, ada besar pula banjirnya gitu. Ya, banyak. Sampai sekarang masih ada orang yang belum bisa untuk mendapatkan bantuan karena terisolir. Sumatera Barat juga besar, 14 daerah itu kena dengan banjir, terisolir gitu ya. Sekarang kita ke Padang lewat Setinjau Laut, ongkos soto 70.000, nah, kan itu gitu ya. 70.000 kabarnya kan. Nah, itu ke Padang. Dan kalau jalan tol putus, itu susah memeleh. Itu kalau longsor juga yang ada di Padang Panjang itu, di Selayang itu kan. Ya, tidak disangka bahwa di situ juga ada longsor. Ya, banyak. Sumatera Barat di Palembang itu cukup cukup besar gitu ya. Palembang, Padang, Pariaman juga. Ya, Pasaman Barat. Ya, banyak itu sekalian terjadi. Di Solo juga ada, Tanah Datar juga ada. Kita di Payakumbuh karena tidak ada bukit-bukit ya. Tapi di 50 kota ada, di Barong Gunung, di Sungai Nanding, itu di Pawadata, Ayange, itu ada lagi yang longsor, yang semuanya itu juga ya ada berdampak kepada kawan-kawan kita umat Islam di sana. Jadi para jemaah sekalian, banyak sekali ya akibat daripada banjir yang disebut itu. Karena itu wajiblah kita untuk menjaganya, menyayangi lingkungan itu. Dalam Islam wajib kita menyayangi. Ada beberapa cara kita untuk menyayangi ya. Pertama tadi sudah kita sebut juga, yaitu menjaga kebersihan. Ya, jadi mari kita jaga kebersihan. Jangan buang sampah ke banda-banda gitu ya. Bonda Sarawak. Banda itu kan ketek aja. Kalau masuk situ, tersumbe keluar ianya ke jalan payahnya kan. Banjir jalan. Jadi kebersihan itu yang perlu kita jaga gitu. Inilah kesadaran ini yang perlu kita apakan. Kalau kita ingin mencintai lingkungan hidup kita. Ya, banyak sekali kebersihan. Ada lagi mencegah pencemaran, menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya. Ini memang susah juga. Polusi, tindakan lain yang dapat mencemari air, udara dan tanah. Bapak dan sekalian, kini terkenal dengan sebutan pemanasan global. Global itu artinya dunia, global itu mendunia. Jadi pemanasan yang mengglobal, yang sudah seluruh dunia. Kalau ada pemanasan karena banyak kayu-kayu, rimbo-rimbo yang ada di dunia ini sudah mulai gundul. Dibuat jalan, dibuat rumah, dibuat bangunan, dibuat lapangan, dibuat apa seluruhnya. Tidak ada hijau lah ya,
kayu-kayu, maka itu akan menyebabkan pemanasan. Jadi pemanasan di udara kita ini ada namanya ozon, Bapak. Ozon itu untuk menyaring cahaya panas supaya langsung cahaya panas. Jadi Tuhan itu sebenarnya sayang mana ke manusia. Dijagolah manusia dengan lapisan ozon supaya cahaya matahari itu jangan langsung menembus kepada kita sehingga nanti bisa merusak kulit kita. Tetapi karena panas tambah lagi asap, asap oto, asap pabrik, asap semua, asap pesawat, semualah asap-asap itu di situ akan merusak dari ozon tadi itu. Terjadilah pemanasan global namanya. Sehingga kini es yang ada di kutub utara bumi awak, di kutub selatan mulai mencair. Dulu gadang-gadang tuh bingkahnya apa tuh? Es, ya kan? Kalau nak makan es gadang, pergilah ke kutub. Ya, berbukit-bukit di situ. Kini dia panen, mulai mencair dia, tidak baralai es itu gitu. Itulah pemanasan global. Dengan adanya cairnya es itu, tentu air laut bertambah, ya Bu. Tentu air laut bertambah. Dengan bertambah air laut, daratan rendah itu akan terjadi banjir laut namanya, banjir rob namanya. Jadi yang melimpah ke darat. Serupa Jakarta kini daratan itu di bawah, air laut lebih tinggi di atas. Karena di tembok, kalau runtuh tembok itu lah hanyut orang. Di Amerika itu lebih salah apa gitu, rusak itu. Seperti itu Bu. Di samping juga Jakarta itu adalah penyerapan tanah tadi karena ada sumur-sumur bor, ya, sehingga bertambah rendahnya Jakarta itu. Jadi makin selama maka tanah makin rendah. Jadi para jemaah sekalian, itulah penyebabnya gitu. Bapak sekalian, kenapa es itu lebih ringan dari air? Ya, bangko bisanya kadang benda padat, tapi tiba di air mengapung es tadi. Ada rahasianya sekalian. Begitulah Tuhan menciptakan itu. Dengan terapungnya es, binatang-binatang ataupun ikan-ikan yang di laut, yang di bawah masih bisa hidup gitu. Tapi kalau nyata banam, tentu bertambah ketek laut itu, sehingga ikan-ikan binatang laut tidak bisa hidup lagi. Ya, jadi situ. Kini bamang kau banyak hujan ibu-ibu sekalian, karena matahari itu berada di selatan bumi. Di selatan bumi kau banyak air laut, tanah tidak barat, tidak serupa di utara. Maka panehlah apa tadi air laut tadi menguap, dan itulah yang menjadi hujan. Patangko itu karena terjadinya pemanasan di Selat Malaka antara Aceh dengan Malaysia, laut itu panas, tropikanan, tropi ya, itu panas. Karena panas di situ, tentu udaranya semakin renggang, maka diseraplah udara yang ada di awak, mulai dari Sumatera Barat sampai ke Aceh diserap ke situ, sehingga berputar-putar lah angin itu gitu. Karena diserap itu angin dari laut ke situ, maka air tadi banyak uapnya ke darat, sehingga hujan tadi siang malam. Nah itu sebabnya terjadi hujan yang sangat banyak sekali. Akhirnya menyebabkan banjir, menyebabkan kelodos segala macam lah yang merusak itu. Para jemaah sekalian, berikutnya menanam dan menghijaukan. Kadang-kadang awak sudah ditabang tapi tidak ditanam balik.
Seharusnya kalau kita sayang kepada lingkungan harus ditanam balik, dihijaukan balik. Dia akan pandai menabang aja, menanam balik tidak muat. Kemudian menghemat sumber daya sumber daya alam kita, bagaimana menghemat semua, menghemat listrik, menghemat air. Ini perlu juga menjadi pertimbangan kita sebenarnya Pak sekalian. Mana yang lebih baik, keran atau pakai bak air? Keran atau bak air? Tapi keran kini kalau adalah ditakan baru keluar air, kalau ditakan ya tidak keluar. Apa gunanya Bapak sekalian? Itu penghematan air. Nabi berwudu hanya sakikonya, sabotokonya bisa berwudu ya. Di awak di Indonesia kau berwudu mencurah air itu satu gitu. Cobalah cari nanti keran itu dibuka abi-abi gitu. Itu mubazir banyak mana gitu ya. Jadi setiap curahan itu bara infak yang keluar, bara wakaf orang keluar gitu. Nah, jadi kita perlu juga berpikir ke situ. Bagaimana kita menghemat air. Ya, jadi kalau berwudu hematlah air seperlunya, janganlah dipuka sado gitu. Nah, jadi hendaknya kita juga penghematan. Kemudian menghargai makhluk hidup. Nah, hargailah binatang-binatang, batang ternak, batang apa segala macam. Kini kalau ditabangin sade hutan tuh, sehingga binatang tuh datangnya ke kampung-kampung. Datangnya kampung, Bu. Harimau, karo, segala macam. Itu memang kok datangnya ke kampung. Karena apa? Karena lapangan hidupnya sudah habis. Lah ditabang sadonya lah. Nggak ada makanannya lah di bukit-bukit. Sehingga turun lagi gitu. Coba lihat jalan ke Padang sebanyak, jalan ke Meninjau coba lah. Ya, barat tuh karo-karo yang menunggu makanan. Kemudian menghindari eksploitasi berlebihan menggunakan sumber air tadi ya. Kemudian juga memanfaatkan bahan yang terlantar. Lahan yang tidak terpakai hendaknya dimanfaatkan untuk yang produktif, itu ditanam segala macam. Kemudian sekalian, bagaimana menetapkan kawasan konservasi, artinya ada hutan lindung. Lambahannya itu dulu kalau tidak salah itu hutan lindung. Kan dulu di Ayi itu ada belukar. Itu dilindungi belukar. Kini habis dibuat sampai baranang, sampai kolam renang. Tapi kini dibabat deh Ayi sadonya. Habis kolam renang. Patang nanti tinggal Megamendung. Nah, kini tidak ada Megamendung, habis. Dia apa di Ayisa. So di situ ada dulu hutan lindung. Tapi kenapa dia bisa itu? Tentu izin. Ya, kalau izin. Nah, ini kalau izin tentu tanda tangan. Jadi tanda tangan bisa merusak lingkungan gitu. Tanda tangan bisa merusak lingkungan. Karena izin, dia bisa dipakai oleh orang lain merusak, kan tanda tangan tadi. Jadi Bapak sekalian, inilah kita. Jadi kalau kita ingin alam itu bersahabat dengan kita, maka kita harus menyayangi alam itu sendiri. Itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita bisa memelihara lingkungan kita, menyayangi lingkungan kita, supaya kita bersama-sama juga selamat dari segala bencana, ya bencana. Karena dia punya saling gitu. Kita perlu alam, alam perlu manusia. Ya perlu dia dijaga oleh alam. Kita juga perlu, ya alam itu perlu dijaga juga oleh manusia. Kalau tidak, itu nanti akan merusak. Disinilah orang Barat sebenarnya bapak-bapak sekalian, ada Roger Graudi namanya, orang Jerman kalau tidak salah, keceknya di Islam kau lebih hebat ajaran. Alam itu adalah milik Allah, dia hanya diamanahkan. Itu Islam ya. Alam ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya diberi amanah untuk mempergunakannya dan menjaganya. Kalau di Barat tidak,
Barat itu semuanya milik mereka, milik manusia. Boleh dibabat semua apa mau saja gitu. Kata Roger Garaudy, nanti dunia ini Islamlah ajaran yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancurannya. Tapi kalau perbuatan orang Islam tidak bisa dicontoh, tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, tentulah akan merugikan kita orang Islam itu sendiri. Para jemaah sekalian, mikalah mudah-mudahan dengan pelajaran yang sedikit ini bisa untuk menggugah kesadaran kita bagaimana kita nanti mengembangkannya supaya menjaga dan menyayang alam sehingga alam itu bisa bersahabat dengan kita untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.